Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Ya, yang semangat Pagi, Bu. ya hari ini ya. Bu, suami semangat itu, Bu. Iya, sama itu. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata-kata yang tepat ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang paragraf argumentasi. Nah, terus nanti kita juga akan membuat rambu-rambu yang akan kita pasang di ruang kelas kita. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin teman-temannya berdoa? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya Lesari. Oh ya, ya Oh iya dah, duluan kau. Silakan. Dahlia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih untuk Dahlia yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Profil Pelajar Pancasila. Ya, kita nyanyikan dulu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot Proklamasi jadinya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur dan susah. Kita di bangsa, Ayo maju, Nah, kita lanjutkan dengan suaramu itu Dahlia. Profil Pelajar Pancasila. Nanti suara aku kan, Suani. Sudah hafal? Sudah hafal ya? Nah, ini lagunya. Terdengar suaranya? Tidak, Bu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi, bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi, Bernalar kritis. Ya, sudah. Kita sudah menyanyi ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Pasti semuanya sudah pernah melihat ya rambu-rambu lalu lintas ya. Di mana biasanya kalian melihat rambu-rambu? Di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Terus ada di mana lagi? Bu Rambu, Bu, di tempat parkir, Bu. Oh ya, di tempat parkir. Ya, ada banyak sekali rambu-rambu ya. Nah, ingat tidak ada warna apa saja di dalam rambu-rambu lalu lintas itu? Warnanya apa saja? Di mananya, Bu? Di lampu. Ya, kan rambu-rambu lalu lintas itu ada banyak macamnya ya. Ada yang berupa lampu. Kemudian kalau di tempat parkir, tadi yang jawab di tempat parkir, biasanya rambu-rambu di tempat parkir warnanya apa? Kalau di dekat rumah saya, Bu, warnanya putih. Oh, warnanya putih ya. Ada enggak yang warnanya hijau? Pernah melihat rambu-rambu yang warnanya hijau? Kalau rambu-rambu lalu lintas lah, Bu. Nah,
di sini ada beberapa rambu-rambu ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ada rambu-rambu yang warnanya biru. Ya, ada yang warnanya biru. Bentuknya biasanya berupa persegi gitu ya. Nah, kalau ada rambu-rambu yang berwarna biru itu menunjukkan perintah. Jadi harus dilakukan oleh para pengguna jalan kalau ada rambu-rambu yang warnanya biru. Kemudian ada lagi yang warnanya merah. Nah, di situ ada gambar ya, warna merah, dasarnya putih, kemudian di pinggirnya ada lingkaran berwarna merah. Nah, itu menunjukkan rambu-rambu larangan ya. Kemudian ada yang warnanya kuning, itu adalah rambu peringatan ya, biasanya berbentuk belah ketupat ya. Kemudian ada lagi yang berwarna hijau, itu menunjukkan rambu-rambu petunjuk. Kemudian yang berwarna putih itu adalah rambu-rambu tambahan. Nah, kemudian selain di jalan-jalan ya, rambu-rambu itu juga biasanya digunakan untuk memberi tanda atau memberitahu di tempat-tempat tertentu, misalnya di perpustakaan, kalian akan melihat rambu-rambu dilarang berisik misalnya, atau ada rambu-rambu berupa gambar ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, itu juga termasuk rambu-rambu meskipun tidak terdapat di pinggir jalan. Nah, nanti kita akan membuat rambu-rambu ya, membuat rambu-rambu yang akan kita pasang di lingkungan sekolah kita. Misalnya nanti akan kita pasang di perpustakaan atau mungkin kita pasang di taman, seperti itu. Nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, kita lihat dulu ya. Sebentar. Nanti untuk membuat rambu-rambu, kalian bisa menggunakan kertas manila atau kertas karton ya, yang kalian gambar. Kemudian kalian warnai rambu-rambu kalian itu sebagus-bagusnya. Nanti akan ditempel ya. Nah, ini adalah contohnya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini adalah contohnya ya. Rambu-rambu yang bisa kalian buat. Jadi, nanti kalian kira-kira mau membuat apa rambu-rambu yang akan kalian pasang di lingkungan sekolah kalian. Nah, jadi nanti digambar di kertas karton atau di kertas manila, diberi warna ya. Kalian mau membuat rambu-rambu apa?
Tadi sudah ada rambu-rambu apa saja? Macam-macam rambu-rambu tadi sesuai dengan warnanya. Ada rambu-rambu apa saja? Suwani coba. Ada yang hijau, Bu. Oh ya, betul. Yang hijau itu untuk apa? Rambu-rambunya untuk apa? Memberikan. Tunjuk ya, Bu. Oh iya, petunjuk. Kalau yang kuning? Peringatan. Peringatan. Yang merah? Larangan. Larangan. Ya, nanti kalian mau membuat rambu-rambu apa? Apakah mau membuat rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu larangan, rambu-rambu perintah, atau yang lainnya? Ya, silakan dikerjakan lebih dulu. Guru beri waktu 10 menit ya. Apa itu? Kreatif. Sudah selesai? Bu. Ya. Dari mana tuh? Sudah selesai ya membuat rambu-rambunya. Nah, Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. ya kita simpan dulu untuk rambu-rambunya. Nanti kita tunjukkan kepada teman-teman kita rambu-rambu apa yang sudah kalian buat. Nah, sebelumnya kita membaca cerita dulu ya. Kalian Ya, bisa Bu. melihat cerita ini? Ya, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Ya, ceritanya berjudul Awas. Nah, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, coba Sari. Awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu. Lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama.
Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jangan jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh sepeda dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya, Bu. Ya, coba dilanjutkan teman yang lain. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, Ika, silakan. Tiba-tiba bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Ya. Nah, masih ada satu lagi. Siapa yang mau menyelesaikan? Ya, Bu. Ya, Dahlia. Sudah sabar. Yang penting tidak ada yang terluka. Kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membacakan cerita berjudul Awas. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kata-kata yang diberi warna, ya, diberi warna kuning, ya. Nah, itu kira-kira apa? Kalian sudah tahu arti dari kata-kata yang diberi warna kuning? Di situ ada lampu lalu lintas, ada mengayuh, ada klakson, ada sigap, ada mengerem, dan ada helm. Nah, ada yang belum paham dengan kata-kata yang diberi warna kuning tadi? Itu apa Sudah artinya? paham semua? Yang kuning-kuning itu artinya apa, Bu? Kata apa? Nah, di sini ada beberapa kata. Nah, misalnya ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu apa? Siapa yang tahu apa itu lampu lalu lintas? Terus yang ada di jalan raya itu kan, Bu? Iya, yang di jalan raya itu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur lalu lintas, Bu. Ya, mengatur lalu lintas. Nah, sebelum kita kita bisa mencari arti kata-kata yang diberi warna kuning tadi itu di dalam kamus. Tapi sebelumnya, coba kita kerjakan soal ini dulu ya. Nah, coba siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, Dahlia. Rudi menyembunyikan bel sepedanya. Membunyikan, bukan menyembunyikan. Iya. Salah ya, Bu? Tahu baca, Bu. Rudi. Salah, Dahlia. Iya, Sari. Maklumlah. Udah mulai rabun mataku.
Pakai kacamata yang tebal-tebal. Bagilah aku Suwani kacamatamu. Iya. Aku baca ya. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Klakson, Bu. Oh iya, betul. Klakson. Nomor 2, siapa yang mau membaca? Aku, Bu. Ya, Diana. Nelayan mendayung sampan. Rudi titik-titik sepeda. Mengayuh, Bu. Ya, betul sekali. Yang nomor 3. Ayo Suwani. Ayo, Pinsari. tak usah Bu Guru tunjuk lah. Yuk, siapa yang mau? Nomor 3, Bu. Ya, Sari. Ayo, bergeraklah dengan sigap. Jangan bermalas-malasan, Bu. Betul sekali. Nomor 4. Yang belum menjawab siapa? Suwani, Bu. Ya, Suwani, nomor 4. Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti. Apa Suwani? Tak tahu kau, biar ku kasih Empat. Tidak tahu, Bu. merem. Pintar Ya, aku kan, Bu. mengerem ya, Rudi. Enggak kau tanya sama aku Mengerem Suwani. sepedanya supaya berhenti. Yang kelima, yang dipakai untuk melindungi kepala apa? Saya, Bu. Apa, Suwani? Helm. Oh ya, helm. Yang terakhir, jika titik-titik menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Siapa yang Lampu, bisa Bu. menjawab? Lampu, Ya, lampu merah. lampu apa? Lampu merah, Bu. Lampu Ya, lalu lampu lintas. lalu Lintas. lintas. Nah, kita sekarang akan melihat arti kata-kata tadi dari dalam kamus. Nah, jadi sudah semakin paham ya di sini tentang arti kata-kata tadi. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi lagi. Ya, berdiskusi lagi di sini tentang cerita yang tadi sudah kalian baca. Cerita berjudul Awas. Nah, sekarang kita kerjakan apakah terlihat lembar kerja kita? Tidak, Bu. Tidak. Belum. Nah, kita akan berdiskusi tentang Aku terlambat. Terus yang nomor 4, bagaimana perasaan Rudi? Perasaan Rudi takut, Bu, setelah itu. Terus kami tidak pernah mengalami kejadian itu, Bu, karena kami kalau berangkat sama pulang sekolah dijemput, Bu. Begitu, Bu, jawaban kelompok kami. sudah selesai? Bu. Coba siapa yang jawab apa jawabannya berbeda dengan jawaban dari Ika? Ada tidak?
Sama, Bu. Teman-teman tadi Sama sama. ya. Bagus sekali ya. Jadi benar. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di soal yang kalian kerjakan secara diskusi itu ada pertanyaan yang menggunakan kata menurut kalian. Nah, jadi di sini ketika ada ketika kita dimintai pendapat ya, ini menunjukkan kalau kita dimintai pendapat. Nah, jawaban untuk kalimat itu biasanya merupakan jawaban yang menurut kita pribadi, pendapat kita pribadi. Biasanya tidak ada di dalam buku atau tidak ada di dalam cerita. Nah, kita akan membahas tentang paragraf argumentasi. Nah, apa itu paragraf argumentasi? Ya, di sini paragraf argumentasi itu adalah pendapat kita, ya, pernyataan yang kita sampaikan. Itu disebut argumentasi. Kalau ditulis dalam bentuk paragraf, disampaikan dalam bentuk tertulis, maka itu disebut paragraf atau teks argumentasi. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, mengandung pendapat, keyakinan, atau pandangan terhadap sebuah permasalahan. Nah, kemudian bisa juga mengandung data. Nah, di sini ya, ada data akurat yang dipakai, kan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Itu tentang paragraf argumentasi. Nah, sebelum membuat paragraf argumentasi, kita akan belajar untuk membuat teks argumentasi terlebih dahulu, ya, dengan menjawab pertanyaan. Nah, tadi di diskusi sebelumnya itu kita sudah ditanyai pendapat kita tentang perasaan Rudi. Nah, sekarang coba kalian buat ya pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan ini. Silakan. Coba Diana, yang nomor 1. Kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa Rudi seharusnya meminta maaf ya, Bu? Ya, bisa meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Mengapa? Mengapa Rudi harus meminta maaf? Kepada pengendara motor karena dia sudah bersalah. Tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Ya, tepat sekali ya. Jadi ketika menyampaikan argumen, kita harus memberikan alasan juga. Jadi apa yang harus dilakukan Rudi? Dia harus meminta maaf. Mengapa? Karena dia bersalah tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Sekarang yang nomor 2, coba Adolf. Iya, Bu. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Ya, tadi pengendara sepeda motornya kenapa ya? Ada yang masih ingat? Siapa yang mau bisa membantu Adolf? Marah dia kan, Bu.
Marah tadi, Bu. Sama Juga nggak marah Rudi. dia itu. Oh iya. Nah, Bapak pengendara sepeda motornya marah. Nah, kalau menurut Adolf, tindakannya bagaimana itu? Jawablah Adolf. Ya, cepat kita main-main. Ngantuk dia, Bu. Jajan, aku mau jajan. Atau siapa yang bisa menjawab selain Adolf? Membuat teks argumentasi. Barang Bapak itu. Coba Sari. Ya, Bagaimana Bu. pendapat kalian? Ya, Sari. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara motor? Tidak patut dicontoh, Bu. Kenapa? Karena garang dia, Bu, marah. Betul itu. Ya, selain karena marah, apalagi? Garang dia, Bu. Kurasa belum Garang. makan Bapak itu tadi sebelum berangkat. Jadinya marah-marah ya? Iya, lapar dia, Bu. Sepertinya Dahlia ini juga sudah lapar ini. Iya, Bu. Ibu tahu aja, Jang. Ya, tadi selain marah-marah, ternyata pengendara motornya bagaimana ketika mengendarai sepeda? Balap dia, Bu, kurasa, Bu. Kenapa? Apa? Balap dia, Bu. Ya, Apa ini tidak namanya itu? memakai Tahu apa nggak tadi kamu? ya? Pengendara motornya tidak memakai apa ya? Helm, Bu. Ya, pengendara motornya tidak memakai helm. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Tadi Tidak benar. baik, Bu. Yang marah. Nah, seharusnya tidak marah itu juga boleh. Ya, dia juga salah, ya, Bu. seharusnya. Tidak Terus memakai tidak memakai helm. helm. Ya, seharusnya Pakailah, Bu. pengendara motor harus memakai Helm. helm. Nah, itu tadi ya. Kita sudah belajar tadi membuat, oh iya tadi belum ditampilkan hasil karya kalian membuat rambu-rambu. Siapa yang mau maju menceritakan hasil rambu-rambunya? Rambu-rambu apa yang kalian buat? Rambu. Kalau polisi tidur bisa, Bu. Mana rambu itu Dahlia? Polisi tidur. Gimana gambarnya itu? Kalau polisi tidur, itu termasuk rambu apa? Ada aja Dahlia ini kan, Bu. Nah, Agar pokoknya pengendara Diana, hati-hati, Bu. pokoknya Diana sudah membuat rambu-rambu apa tadi? Itu tanda belok kiri bisa, Bu. Yang tanda panah belok kiri. Mau dipasang di mana itu? Saya dilarang berhenti, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Itu udah betul, Diana. Dilarang berhenti. Ya. Nanti kau kan. Nah, nanti hasil rambu-rambu kalian silakan dipasang di tempat yang sesuai keinginan kalian ya. Kalau rambu-rambu belok kiri berarti dipasang di bagian sekolah yang ada jalan belok kiri, belok kanan ya. Nah, demikian sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Siapa yang masih ingat? Rambu, Bu. Ya, ada rambu-rambu. Terus Membaca teks. setelah Bu. belajar rambu-rambu kita ya membaca teks. Terus yang barusan Kata-kata kita sulit, pelajari Bu. apa? Mengerjakan tugas, Bu. Ya, mengerjakan tugas apa? Kelompok, Bu. Tentang teks, paragraf,
Argumentasi, Bu, Ya, pendapat paragraf argumen kita. ya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita Istirahat kita, Bu. ya kita akan pulang ya. Kita pulang. Tadi sudah istirahat kan? Nah, sudah siang. Sudah, Bu. Nah, Pantaslah sekarang lapar kan, Bu. Udah mau pulang. oh Bu. ya, karena Dahlia sudah lapar, silakan Dahlia untuk memimpin berdoa. Teman-temannya dipimpin untuk lagi, Bu. berdoa. Nyanyi dulu udah Dahlianya, Bu. Oh, nyanyi mau nyanyi Kok jangan apa? gitu lah, Suami. Suara aku nggak enak. Tidak apa-apa lah Dahlia. Nyanyi dulu baru doa. Kita berdoa lah, Suami. Biar cepat pulang. Aku sudah lapar. Tambah gendut nanti Dahlia itu. Ya, Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pulang. Terima kasih, Makan. Ya. Makasih, Bu. Makan aja Dahlianya. Makan yang banyak nanti Dahlia. Iya lah, Suami. Aku numpang makan rumahmu ya. Iya. Siap kita ya, siapa nanti? Bu Putri lah. Sama Paldo. Mana? Bu